hari ini terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami, 12-0 untuk lawan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril tadi benar, bahwa ada narasi-narasi yang selalu dikembangkan oleh pihak pemohon. Pertama, narasi pertama mereka mengatakan bahwa Sirekap bukanlah alat bantu, tapi adalah alat bantu kecurangan, dia bilang. Oleh karena itu, agar ini tidak menjadi narasi-narasi yang menjadi termakan oleh masyarakat, tadi saya menanyakan kepada para saksi ahli maupun saksi fakta. Dua ahli mengatakan dan satu fakta yang mendevelop Sirekap itu sendiri tegas menyatakan bahwa ternyata baru kita tahu juga lebih tegas, Sirekap itu memang betul-betul hanya alat bantu. Sirekap itu tidak bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara dan tidak bisa merubah hasil perhitungan suara hasil akhirnya. Dan seandainya terjadi kesalahan-kesalahan apapun yang terjadi Sirekap, maka yang dipakai sebagai perhitungan akhir untuk menghitung hasil suara pemilu itu adalah perhitungan secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU secara manual. Jadi jelas di sini ya, tidak ada kemungkinannya bahwa Sirekap ini sebagai alat bantu kecurangan. Kedua, tegas tadi sudah dikatakan oleh ahli yang dari Bawaslu. Ahli dari Bawaslu mengatakan bahwa kalau ada sengketa administratif pemilu, maka tegas dia menyatakan harus diselesaikan, pintunya hanya satu, yaitu pintu Bawaslu. Jadi tidak ada kemungkinan lain untuk bisa melakukan hal-hal selain kepada Bawaslu. Ini yang saya kira dua hal ini paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa satu, Sirekap bukan alat bantu kecurangan tapi alat bantu untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, bahwa semua sengketa administratif hanya bisa dilakukan melalui pintu Bawaslu. Terima kasih, Pak Osman. Menarik nih, jangan liatin gue dulu. Hari ini terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami, 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran, terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Terima kasih. Saya hanya hendak mengatakan tanpa Sirekap rakyat yang memilih 02 telah menang. Terima kasih. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sengketa Pilpres tahun 2024 ini terus berlanjut
di mana ada beberapa para menteri Presiden Joko Widodo yang akan dipanggil di sidang nantinya untuk menjadi saksi, teman-teman. Dan bukan hanya para menteri Presiden Jokowi, ya, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan juga Ibu Megawati siap turun untuk menjadi saksi di sidang ya sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Nah, di sini dikatakan bahwa Megawati siap turun gunung jadi saksi sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Oke. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri siap datang memberi keterangan jika Mahkamah Konstitusi MK memanggilnya sebagai saksi sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres tahun 2024 ini yang diajukan oleh Capres Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ya, jadi Bu Mega siap kiranya dihadirkan dan beliau akan datang, kami akan mengawal sebaik-baiknya, kata Hasto di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa 2 April 2024. Ya, teman-teman, permintaan Megawati untuk bersaksi di MK disampaikan tim hukum pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Oto Hasibuan. Nah, Hasto mengatakan Megawati tertawa ketika mendengar kabar diminta untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di MK di Mahkamah Konstitusi. Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa, ujarnya. Ya, menurut Hasto bersedia jika dipanggil MK untuk memberikan keterangan sebagai saksi di MK. Ya, kemudian Megawati mengatakan, loh, kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu, ucapnya. Sebelumnya tim hukum Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Oto Hasibuan meminta Megawati Soekarno Putri dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di MK. Hal itu merespon permintaan tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar agar Menteri Kabinet Joko Widodo atau Jokowi dipanggil untuk memberikan keterangan. Oto mengungkapkan pihaknya bisa saja meminta MK untuk menghadirkan Megawati dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut. Namun dia menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal melakukan hal tersebut. Ya, kalau dia diminta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil. Mau enggak, kan gitu masalahnya kan, ujar Oto setelah sidang di gedung MK Jakarta Kamis 28 Maret 2024. Nah, teman-teman, itu tentang orang-orang yang dipanggil di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi. Ya, kita tahu bahwa ya nanti di hari Jumat tanggal 5 maka dipanggil beberapa menteri Presiden Joko Widodo, dan MK juga memberikan penjelasan bahwa bukan dalam arti mengakomodir atau mengabulkan tentang permintaan dari kubu 01 dan 03, tetapi karena memang ini adalah kebutuhan dari yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, supaya para menteri ini akan dihadirkan. Nah, di sini dikatakan jawaban MK atas permintaan Ganjar Mahfud dihadirkan Kapolri ke sidang Pilpres, sidang sengketa Pilpres. Nah, teman-teman, para hakim Mahkamah Konstitusi MK bakal bermusyawarah dahulu sebelum beri jawaban atas permintaan tim hukum Capres Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk menghadirkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres hasil Pilpres 2024. Sebelumnya, para hakim telah membahas siapa saja pihak yang bakal dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang masih terus berlangsung ini.
Kami kemarin ketika membahas akhirnya memunculkan pihak-pihak yang dipanggil sudah mempertimbangkan dua permohonan, jadi pemohon nomor 1 dan 2 dan kesimpulannya seperti itu, ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi MK Selasa 2 April 2024. Nah, kemudian hasil dari pembahasan tersebut, MK memutuskan untuk memanggil 4 menteri dalam barisan kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk hadir memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres Jumat pekan ini. Ya, hari ini dalam agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari tim Ganjar Mahfud, permintaan terbaru untuk menghadirkan pihak lain kembali muncul. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis meminta supaya Kapolri dapat dipanggil MK untuk datang bersama 4 menteri yang dijadwalkan hadir. Ya, terkait permintaan itu Suhartoyo menegaskan pihaknya bakal melakukan pertimbangan kembali apakah permintaan untuk hadirnya Kapolri dalam sidang dapat diterima atau tidak. Jadi kalau ada permohonan baru akan dibahas kembali. Yang punya pertimbangan bahwa itu dibutuhkan atau tidak adalah mahkamah pungkasnya. Nah, kemudian itu teman-teman tentang ya pemanggilan Kapolri yang dimunculkan oleh tim Ganjar Mahfud ya supaya dihadirkan di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan tentu ini untuk menambahkan keterangan-keterangan baru mengenai dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.